Ayat hari ini adalah Markus 14, ayat 26 sampai 31. Mari kita baca bersama. Sesudah mereka menyanyikan nyanyian pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Kamu semua akan tergoncang imanmu, sebab ada tertulis, Aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea." Kata Petrus kepadanya, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh Petrus berkata, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau." Semua yang lain pun berkata demikian juga. Amin. Kiranya anugerah Allah yang besar menyertai Anda semua, yang telah datang ke rumah Tuhan pada pagi subuh ini, karena merindukannya. Saya percaya Roh Kudus akan menurunkan hujan anugerah yang besar ke dalam hati kita yang haus. Dalam menjalani kehidupan iman, kita semua terkadang atau bahkan seringkali dihadapkan pada sebuah pertanyaan. Pertanyaan itu datang ketika kita gagal menepati tekad dan kembali jatuh meskipun telah berjanji. Pertanyaan itu adalah, dapatkah orang selemah saya memulai kembali di hadapan Tuhan? Ketika dihadapkan pada pertanyaan ini, seringkali kita sulit menemukan jawabannya. Karena malu untuk datang ke hadapan Tuhan, karena merasa ada jarak dengannya, dan karena berbagai alasan lain, kita tidak dapat mendekat kepada Tuhan dan tetap diam di tempat tanpa menemukan jawaban. Sementara itu, hati kita menjadi tumpul, dan kita menyaksikan diri kita perlahan-lahan mundur dari tempat iman. Mungkin di antara Anda yang hadir di sini pada hari ini, ada yang memiliki pertanyaan ini. Atau mungkin ada yang memendamnya di sudut hati sambil bertahan. Jika pada subuh ini pertanyaan tersebut ada di antara Anda, saya berharap firman hari ini dapat menjadi jawabannya. Jika ada yang ragu untuk mendekat ke hadapan Tuhan, kiranya ini menjadi waktu yang diberkati untuk mendengar suara Tuhan yang memanggil dan berbicara kepada kita hari ini. Nas hari ini menunjukkan pemandangan setelah perjamuan malam Paskah yang terakhir. Jika kita perhatikan isinya, Yesus sedang berjalan menuju Bukit Zaitun sambil menyanyikan puji-pujian bersama para muridnya. Dari luar, malam itu terasa begitu tenang, bahkan tampak penuh dengan kedamaian. Namun di tengah perjalanan itu, Yesus justru menyampaikan perkataan yang suasananya sangat berlawanan kepada para muridnya. "Kamu semua akan tergoncang imanmu." Di hadapan perkataan Tuhan yang tiba-tiba ini, para murid menjadi bingung dan tidak dapat menerimanya. Terutama Petrus, Matius, Sir, biarpun mereka genai imasin, dia siap ministry perkataan Tuhan. Murid-murid yang lain pun semua berkata demikian. Berbeda dengan kepercayaan diri para murid, sayangnya kita tahu akhir dari kisah mereka. Mereka semua tercerai-berai, dan Petrus yang berbicara dengan penuh semangat itu pun menyangkal Tuhan 3 kali, persis seperti yang dikatakan Tuhan. Kejatuhan mereka itulah yang kemudian menjadi pertanyaan kita. Dapatkah kita memulai kembali di hadapan Tuhan? Namun, yang perlu kita pegang dari adegan ini bukanlah kegagalan para murid. Sebaliknya, kita harus berpegang pada suara Tuhan yang diberikan pada saat yang sama ketika Ia berbicara tentang kegagalan itu. Akan tetapi, sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Inilah firman yang dapat menjadi jawaban atas pertanyaan yang kita miliki di awal tadi. Namun untuk memahami jawaban ini dengan jelas, pertama-tama, kita harus melihat bagaimana Yesus berbicara tentang kegagalan para murid. Sungguh menakjubkan, sebelum berbicara tentang pemulihan, Tuhan justru terlebih dahulu berbicara tentang kegagalan. Mari kita baca bersama-sama nas dari ayat 27. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Kamu semua akan tergoncang imanmu, sebab ada tertulis, Aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai." Amin. Yesus berkata bahwa para murid akan meninggalkan dirinya. Namun, ini bukanlah sekadar perkiraan atau prediksi bahwa ini akan terjadi. Ini adalah penggenapan dari firman yang telah tertulis. Yesus secara khusus mengutip firman dari Zakaria 13:7 dan berbicara kepada para murid melalui perkataan, "Aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai." Jadi, makna dari perkataan Tuhan ini sangat jelas. Kegagalan para murid bukanlah sesuatu yang di luar dugaan Yesus. Hal ini karena Tuhan telah mengetahui kegagalan para murid dan seluruh situasi tersebut. Meskipun demikian, Yesus tetap makan bersama para murid dan berjalan bersama mereka di malam hari.
Dengan kata lain, meskipun Yesus tahu akan kegagalan mereka, ia tidak menarik diri dari hubungan itu atau menunjukkan tanda-tanda akan mengakhirinya. Saudara-saudari yang terkasih, sejujurnya, ketika kita melihat keterbatasan atau kegagalan seseorang, kita cenderung menarik sebagian hati kita. Ini karena kita cenderung menjaga jarak ketika kita mengantisipasi kekecewaan. Namun, Yesus tidak melakukan hal itu. Meskipun ia tahu akan kegagalan para murid, ia tidak mundur dari sisi mereka dan tetap bersama mereka sampai akhir. Namun, bukan berarti tekad para murid itu enteng. Perkataan Petrus dalam nas hari ini bukanlah sekadar bualan. Pada saat itu, Petrus benar-benar percaya bahwa ia dapat mengikuti Tuhan sampai akhir. Sebenarnya, kita pun demikian. Ketika kita dengan tulus bertekad di hadapan Tuhan, kita tidak pernah bertekad hanya dengan bibir saja. Kita mengaku kepada Tuhan sambil berpikir bahwa kita dapat menjaga tekad ini sampai akhir. Namun, pada akhirnya kita bisa jatuh. Ini karena kelemahan kita. Seperti ini, kita pun pasti pernah merasa tidak tahu harus berkata apa lagi kepada Tuhan ketika kita sudah bertekad, namun jatuh lagi di tempat yang sama. Namun, saudara-saudari, tepat pada saat itulah kita tidak boleh putus asa dengan melihat diri sendiri. Kita tidak boleh menjauh dari Tuhan sambil berpikir, mengapa aku terus gagal seperti ini? Kita harus ingat bahwa nas hari ini menarik kembali pandangan kita. Tuhan, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, tahu akan kegagalan para murid. Artinya, Tuhan sudah mengetahui kegagalan kita. Meskipun demikian, yang penting bukanlah fakta bahwa kita telah gagal. Yang lebih penting adalah adanya kasih Tuhan yang tidak menolak kita dan tidak menyerah terhadap kita. Kegagalan kita bukanlah alasan untuk memutuskan hubungan, melainkan alasan untuk kembali kepada Tuhan. Dan tepat di titik inilah kita dapat menemukan kasih Tuhan satu langkah lebih jauh. Karena Yesus tidak hanya berhenti dengan tidak meninggalkan kita, tetapi ia juga memberitahukan bahwa ia telah mempersiapkan tempat untuk sesudahnya. Yesus kemudian berkata dalam ayat 28, "Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea." Amin. Setelah berbicara tentang kegagalan para murid, Tuhan menambahkan firman ini. Jika kita merenungkan firman ini lebih dalam, ini bukanlah penghiburan yang diberikan setelah kegagalan terjadi. Sebaliknya, ini adalah janji yang telah diberikan bahkan sebelum para murid gagal. Tuhan, melalui firman janjinya, memberitahukan terlebih dahulu bahwa para murid akan gagal. Namun ia tidak berkata, kalian tidak bisa lagi. Ia berjanji, aku akan mendahului kamu dan menunggu. Ungkapan ini bukanlah berarti ia akan meninggalkan para murid dan pergi. Sebaliknya, ini adalah ungkapan kasih bahwa ia akan pergi mendahului mereka dan mempersiapkan tempat bagi mereka untuk kembali. Ia telah membukakan jalan terlebih dahulu kemana para murid harus pergi setelah mereka jatuh. Namun di sini kita perlu memperhatikan satu hal lagi. Mengapa harus Galilea? Seperti yang kita ketahui, saat ini para murid berada di Yerusalem bersama Yesus. Meskipun demikian, Tuhan tidak menyebut Yerusalem, melainkan Galilea. Galilea adalah tempat para murid pertama kali bertemu dengan Yesus. Tempat di mana Tuhan berkata, ikutlah aku, dan para murid mendengar panggilan itu. Dengan kata lain, tempat di mana segalanya dimulai adalah Galilea. Jadi, jika Yerusalem adalah tempat kegagalan dan tercerai-berai, maka Galilea dapat disebut sebagai tempat untuk memulai dan sekaligus memulai kembali. Oleh karena itu, perkataan Tuhan ini bukan sekadar memberitahukan suatu tempat. Ini ajan kasih tua dia telah tempat bagi perempuan kalau memilih. Ini adalah pernyataan dari Tuhan bahwa ini bukanlah akhir, melainkan dapat berlanjut. Bahwa mereka dapat hidup kembali sebagai murid. Namun, saudara-saudari, kita seringkali mengabaikan pernyataan Tuhan ini begitu saja. Kita memiliki sikap untuk memegang erat-erat firman tentang kegagalan dalam hati, sementara justru mengabaikan firman tentang pemulihan. Karena firman pemulihan itu terasa sama sekali tidak ada hubungannya dengan saya. Kita terkadang mengabaikan firman Tuhan dengan berkata, saya sudah jatuh, jadi sudah terlalu jauh dari Tuhan untuk memulai lagi. Namun, nas hari ini menghancurkan pemikiran kita yang seperti itu. Karena Tuhan yang berbicara tentang kegagalan, pada saat yang sama juga berbicara tentang pemulihan. Dan firman Tuhan benar-benar terjadi. Karena setelah jatuh, para murid bertemu kembali dengan Tuhan yang telah bangkit di Galilea. Dan kita semua tahu bahwa mereka tidak tinggal dalam keadaan jatuh, melainkan menanggapi undangan Tuhan dan hidup sebagai murid. Saudara-saudari yang terkasih, kita terkadang hancur di hadapan gambaran diri kita yang gagal.
Bukan hanya hancur, kita juga terkadang berhenti atau mundur. Ada saat-saat di mana kita berpikir bahwa kita terlalu malu untuk berdiri di hadapan Tuhan lagi dan sudah terlambat untuk memulai kembali. Namun, hari ini Tuhan berbicara dengan jelas dan tegas di tempat itu. Aku akan mendahului kamu ke Galilea. Perkataan Tuhan ini berarti bahwa kegagalan bukanlah akhir. Tuhan sudah mengetahui kegagalan kita, tetapi Ia tidak mengakhirinya di situ. Ia juga telah menyediakan tempat untuk sesudahnya. Oleh karena itu kita tidak perlu lagi tinggal diam. Kita tidak perlu lagi mundur. Karena Tuhan yang pergi mendahului kita dan menunggu, sedang datang menjemput saya dan Anda. Oleh karena itu, yang harus kita lakukan sekarang hanyalah satu hal, yaitu melangkahkan kaki kita kembali menuju Tuhan yang penuh kasih. Tidak apa-apa jika langkah itu tidak besar. Tidak apa-apa jika tidak megah. Kembali datang ke hadapan firman hari ini meskipun hanya sebentar. Kembali berlutut di hadapan Tuhan. Satu langkah itu sudah cukup. Jadi, kiranya saya dan Anda sekalian dapat kepada Tuhan yang pergi mendahului kita dan menunggu kita. Tuhan sudah mengetahui jalan kita dan sudah ada di tempat itu terlebih dahulu. Kiranya Anda sekalian melangkahkan kaki dengan mengingat kasih Tuhan yang telah lebih dulu berada di Galilea, sambil berpegang pada firman itu sepanjang hari ini. Meskipun kegagalan kita menahan langkah kita, kiranya kita semua dapat menjalani hari ini bukan dengan melihat pada kegagalan, melainkan dengan berpegang pada firman hari ini. Saya memberkati Anda dalam nama Tuhan.